Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Janius Karosutayan dengan NIM 08051 2823 28022. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan data yang dimana materi pengolahan data tersebut adalah batimetri. Jadi software yang saya gunakan itu ada Snap dan ada ArcGIS. Jadi langsung saja kita masuk ke pengolahannya. Jadi sebelum saya melakukan pengolahan data, saya akan menjelaskan terkait apa itu batimetri. Jadi batimetri itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari kedalaman dan topografi dasar laut atau perairan. Kalau ditanya batimetri penginderaan jauh, jadi batimetri penginderaan jauh itu teknik untuk memetakan kedalaman dasar laut atau di perairan menggunakan data yang diperoleh dari penginderaan jauh, yaitu dengan menggunakan sensor atau alat yang mendeteksi pantulan gelombang elektromagnetik seperti cahaya, radar, atau gelombang suara dari permukaan laut atau dari dasar perairan. Jadi langsung saja kita ke software Snap. Langkah pertama, kita tambahkan terlebih dahulu datanya. Kita klik file, lalu kita ke open product, lalu kita cari yang Sentinel 2A. File, open product, terus kita cari yang Sentinel 2A. Di sini kita pilih yang data MTD. Lalu di sini kita tekan aja. Kita tunggu loadingnya. Setelah itu pada datanya kita klik kanan, lalu kita pilih yang Open RGB Image Window. Nah, lalu di sini kita okekan aja. Lalu kita tunggu loadingnya. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan subset terlebih dahulu. Caranya kita klik raster, lalu kita klik subset. Nah, lalu kita pilih di sini wilayah yang akan kita kaji. Nah, setelah tadi kalian melakukan subset, lalu kalian klik OK. Lalu kalian tunggulah loadingnya. Nah, lalu setelah subsetnya muncul ya di Product Explorer, di sini kita klik, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih yang Open RGB Image Window. Lalu kita okekan. Lalu di subset ini kita klik ini. Lalu untuk yang type point grids-nya itu kita hapus dari sini sampai sini. Kita delete. Kita pilih delete. Lalu kita biaskan. Oke. Lalu kita akan ke red angle. Nah, perlu diketahui
kita melakukan rectangle itu di wilayah perairan karena kita akan melakukan koreksi sangling. Aja kita rectangle 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah berikutnya kita ke pilih optical, lalu kita pilih yang thematic line processing, lalu kita pilih yang send to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan tadi kita ke optical, lalu kita ke thematic water processing, lalu kita ke send to coral, lalu kita ke processing modus, baru kita pilih yang decline processor. Nah, untuk di sini processing parameternya ini di sini kita pilih yang kita buat namanya misalnya sesuai dengan apa yang kita sangling tadi, namanya apa, lalu kita buat di sangling areanya ini geometri. Nah, di sini kita pilih yang band 2, band 3, band 4 dan band 8. Lalu kita run. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini kita oke kan saja, lalu kita run. Kita yes-kan. Kebahagiaan sembari mewujudkan cita-cita. Sini kita X-kan, lalu setelah datanya muncul kita inikan dulu. Kita klik kanan, lalu kita open RGB window, image window, lalu di sini kita oke kan. Kita tunggu loadingnya, maka hasilnya akan keluar menjadi seperti ini. Jadi ini dinamakan koreksi sangling. Lalu di sini kita save datanya dengan cara kita klik kanan pada sini, lalu kita save product as, lalu di sini kita buat yang di kita save. Oke. Lalu kita langsung masuk ke software ArcGIS. Nah, setelah kita masuk ke ArcGIS, kita klik di sini add data, kita masukkan tadi yang sudah kita kerjain di Snap. Nah, di sini langsung aja kita masuki band 2, band 3, band 4 dan band 8. Lalu kita tambahkan. Nah, langkah berikutnya itu kita ke composite band. Lalu dengan cara kita klik search, lalu kita klik yang composite band, lalu kita enter saja, lalu kita klik yang composite band data management. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini kita langsung saja kita masukkan bandnya semua, mulai dari band 2, band 3, band 4 dan band 8. Nah, setelah itu
output rasternya misalnya kita buat di sini ya, kita buat misalnya ini namanya. Nah lalu kita save saja. Nah lalu kita oke kan, lalu kita tunggu loadingnya. Nah setelah itu kita tambahkan ID kabu ya, kita drag saja. Nah lalu kita ke editor, lalu kita start editing. Lalu di sini kita lalu kita klik OK. Kita tunggu loadingnya. Lalu kita ke editor, save edit, lalu kita stop editing. Lalu kita unchecklist ID kabu dan juga composite band. Nah di sini sudah muncul. Setelah itu kita ke image analyze. Nah lalu di sini kita klik yang save edit, lalu kita klik yang stop editing. Setelah itu kita lalu di sini kita centang yang ID kabu sama composite band. Nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke baik, sekian pengolahan saya hari ini. Karena tadi ada kesalahan ya, laptopnya terkendala tadi, makanya saya tidak bisa melanjuti. Kesimpulan yang saya dapati adalah yang pertama itu kita bisa mendeteksi dan mengidentifikasi fitur permukaan bumi. Kedua, kita bisa menggunakan sensor satelit untuk memperoleh data spasial. Yang ketiga itu akurasinya tinggi. Yang keempat itu dia multifungsi, kayak dapat digunakan untuk pemetaan dan lain-lain. Lalu dia membantu dalam perencanaan dan pengawasan sumber daya alam serta mitigasi bencana. Saran saya pada praktikum kali ini yaitu semoga praktikumnya kondusif dan tidak ada keributan, dan semoga praktikum bisa berjalan dengan lancar tanpa ada terkendala. Mungkin untuk pengolahan saya hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.